Pemirsa PT Bank Negara Indonesia (TBK) akan melakukan pembelian kembali saham atau buyback dengan alokasi dana maksimal 905,48 miliar rupiah. Aksi korporasi ini bertujuan mengurangi tekanan jual di pasar dan memberikan sinyal positif terhadap fundamental perseroan. PT Bank Negara Indonesia (TBK) atau emiten berkode saham BBNI akan menggelar pembelian kembali saham mulai bulan depan. Berdasarkan keterbukaan informasi, perseroan menyiapkan dana buyback maksimal 905,48 miliar rupiah. Perkiraan nilai transaksi buyback tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan. Dana buyback berasal dari arus kas bebas berupa saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Manajemen menyatakan nilai buyback telah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 POJK 29 tahun 2023 dan pasal 37 ayat 1 huruf B Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jumlah nilai nominal saham yang dibeli kembali tidak melebihi 10% dari modal ditempatkan. Buyback dilakukan untuk membantu mengurangi tekanan jual di pasar saat indeks harga saham berfluktuasi. Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pergerakan saham perseroan. Manajemen menilai buyback memberikan indikasi kepada investor bahwa harga saham saat ini belum mencerminkan fundamental perseroan. Aksi ini menjadi bagian dari strategi perseroan menjaga nilai bagi pemegang saham. Tim Liputan IDX Channel. Presiden Prabowo Subianto menggelar acara silaturahmi dan diskusi bersama dengan sejumlah tokoh nasional di Istana Merdeka pada Selasa malam. Pertemuan tersebut menjadi forum dialog strategis guna membahas perkembangan geopolitik global, khususnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Presiden Prabowo Subianto menggelar acara silaturahmi dan diskusi bersama sejumlah tokoh nasional di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa malam. Pertemuan tersebut menjadi forum dialog strategis guna membahas perkembangan geopolitik global, khususnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan pemaparan komprehensif mengenai situasi internasional terkini. Ia juga menambahkan bahwa diskusi turut menyoroti melemahnya efektivitas tatanan global. Menurut Hasan, dalam forum tersebut Presiden Prabowo juga menggambarkan tantangan yang dihadapi Indonesia di tengah pusaran konflik global. Hasan menambahkan bahwa pembahasan tidak hanya mencakup aspek keamanan dan perdamaian dunia, tetapi juga potensi dampak ekonomi yang luas. Presiden memberikan update briefing tentang berbagai perkembangan terbaru yang terjadi di dunia, khususnya berkaitan dengan yang selama ini sudah menjadi perhatian banyak di antara kita, yaitu mengenai yang paling mutakhir tentunya perkembangan perang maksud saya, atau serangan Amerika dan Israel terhadap Iran. Didiskusikan implikasinya apa terhadap kita, terhadap dunia. Ketika tatanan dunia sudah tidak lagi efektif dan tidak ada lagi peluang kepada negara yang menjadi korban serangan militer untuk mengadu kepada siapa, karena PBB sudah tidak berperan dan aturan atau rule based order hanya on paper dan memang tidak ada kekuatan pemaksa, apalagi kalau itu berkaitan dengan negara-negara besar. Turut hadir dalam silaturahmi dan diskusi tersebut adalah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, serta Wakil Presiden ke-11 RI Budiono. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, pemerintah telah melakukan komunikasi dengan Amerika Serikat dan Iran terkait tawaran Indonesia untuk memfasilitasi perundingan damai di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pemerintah telah menyampaikan secara langsung niat Indonesia tersebut dalam komunikasi telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Dalam percakapan itu, Sugiono juga menekankan pentingnya seluruh pihak kembali ke meja perundingan. Sugiono menjelaskan langkah tersebut didasari komitmen Indonesia untuk mengambil peran aktif dan konstruktif dalam merespon konflik. Menurutnya dialog dan diplomasi tetap menjadi jalan terbaik untuk meredakan ketegangan dan mengakhiri konflik. Namun Menlu menegaskan bahwa mediasi hanya dapat terwujud
apabila seluruh pihak yang berkonflik menyatakan kesediaan untuk difasilitasi. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran kemarin. Beliau menelpon saya, kemudian menjelaskan posisi Iran. Tentu saja kami menyampaikan juga sikap Indonesia bahwa kita menyesalkan perundingan yang terjadi kemudian gagal, yang berakibat pada terjadinya eskalasi. Kemudian kita juga menekankan lagi prinsip-prinsip penghormatan kita terhadap integritas wilayah, terhadap kedaulatan wilayah satu negara. Kemudian kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja perundingan. Dan juga yang pasti kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Dan ini merupakan pandangan-pandangan yang juga beliau terima. Saya juga menyampaikan concern dari rekan-rekan kita yang ada di negara-negara Teluk terhadap serangan yang mereka. Pemirsa, PT Pertamina memastikan 2 kapal milik anak usahanya, PT Pertamina International Shipping, aman bersama para awaknya. Pertamina masih terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya Kementerian Luar Negeri untuk memastikan pengamanan berjalan dengan baik. PT Pertamina memastikan terus memantau 2 kapal tanker milik anak usahanya, PT Pertamina International Shipping yang masih berada di Selat Hormuz dan memastikan keselamatan awak kapal di tengah konflik Amerika dan Iran. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan total terdapat 4 kapal terkait, namun 2 kapal lainnya berada di luar Selat Hormuz. Hingga saat ini kondisi awak dan aset kapal dipastikan dalam keadaan aman. Menurut Baron, kargo minyak mentah yang berasal dari Timur Tengah saat ini sekitar 19% dari total impor minyak mentah ke Indonesia. Pertamina juga telah menyiapkan skema distribusi melalui sistem reguler, alternatif maupun darurat guna menjaga ketahanan energi nasional. Kargo minyak mentah yang berasal dari Timur Tengah itu ada sekitar 19%. Dan saat ini kami sudah melaksanakan proses distribusi melalui sistem reguler, alternatif maupun emergensi. Jadi untuk ketahanan energi nasional, Pertamina telah menyampaikan sistem tersebut untuk bisa memenuhi kebutuhan nasional. Pertamina memastikan stok energi untuk periode Ramadan dan Idul Fitri telah disiapkan sebelumnya dan mencukupi kebutuhan dalam negeri, sehingga masyarakat diminta tetap tenang dan bijak menggunakan energi. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. PT Telkom Indonesia Persero Tbk yang menyiapkan transformasi bisnis melalui kerangka strategis TLKM 30 untuk memperkuat daya saing dan fokus usaha. Strategi ini mencakup streamlining portofolio, reformasi budaya kerja, serta monetisasi aset dan kemitraan strategis untuk menciptakan unlock value. PT Telkom Indonesia Persero Tbk, emiten berkode saham TLKM, menyatakan saat ini telah mempersiapkan transformasi melalui kerangka strategis TLKM 30. Kerangka strategis TLKM 30 ini nantinya akan menjadi fondasi Telkom Indonesia dalam memperkuat daya saing agar tetap kompetitif dan relevan di tengah kondisi dinamika industri global. Senior Vice President Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Indonesia, Ahmad Reza, mengatakan, dalam TLKM 30 nantinya akan dilakukan penataan portofolio bisnis atau streamlining, budaya kerja, hingga menciptakan unlock value dengan cara mendorong monetisasi aset dan kemitraan strategis sehingga bisnis Telkom Indonesia akan lebih fokus. Kerangka strategis Telkom dan bertransformasi dari mulai ada streamlining di sana, budaya juga ada, unlocking juga ada, digabung menjadi satu sehingga mau tidak mau ke depan nih Telkom akan lebih lean dan juga akan lebih fokus bisnisnya. Jadi yang seperti teman-teman ketahui bersama, kita sudah berubah menjadi B2B buat Telkomnya, di mana ada Holdco dan OpCo. Dengan demikian, bisnis Telkom tentunya akan lebih fokus. Apabila ada yang tidak sesuai dengan portfolio, mungkin akan disesuaikan atau mungkin akan
kembangkan jauh lebih baik lagi. Namun demikian, Ahmad Reza menekankan pilar utama yang akan dijalankan dalam transformasi di Telkom 30 yakni melalui reformasi budaya kerja, peningkatan tata kelola, alokasi modal yang prudent, serta fokus pada produk dan layanan yang bernilai tinggi. Dari Jakarta, Rika Nuardi, IDX Channel. Pemirsa, PT Bayan Resources Tbk mencatatkan penurunan laba bersih sepanjang 2025 di tengah melemahnya harga jual rata-rata batu bara. Meski volume penjualan dan produksi meningkat signifikan, pendapatan perseroan tertekan akibat penurunan average selling price. Emiten batubara milik Lauta Kuang PT Bayan Resources Tbk atau berkode saham BYAN mencatatkan laba bersih 767,91 juta dolar Amerika Serikat sepanjang 2025. Angka ini turun 16,77% dibandingkan 922,64 juta dolar Amerika Serikat pada 2024. Perseroan membukukan pendapatan 3,42 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, melemah 0,55% dibandingkan 3,44 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024. Penurunan ini sejalan dengan turunnya harga jual rata-rata batu bara dari 61,3 dolar Amerika Serikat per ton menjadi 48,4 dolar Amerika Serikat per ton. Volume penjualan batu bara meningkat 25,97% secara tahunan menjadi 70,8 juta ton pada 2025 dari 56,2 juta ton pada 2024. Pasar utama meliputi China 32%, Indonesia 26%, Filipina 19%, India 8%, serta Malaysia dan Vietnam masing-masing 4%. Beban pokok pendapatan tercatat 2,32 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, naik dari 2,11 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024. Perseroan juga mencatatkan beban penjualan 31,12 juta dolar Amerika Serikat, beban umum dan administrasi 72,8 juta dolar Amerika Serikat, beban keuangan 8,69 juta dolar Amerika Serikat, dan beban pajak penghasilan 227,96 juta dolar Amerika Serikat. Hingga akhir 2025, total aset perseroan tercatat 3,37 miliar dolar Amerika Serikat. Total liabilitas sebesar 680,46 juta dolar Amerika Serikat dan ekuitas mencapai 2,69 miliar dolar Amerika Serikat. Tim Liputan IDX Channel.